Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Jet Jelas Enteng Full Trick Sujatno SPD MSI. Kali ini kita akan berbicara tentang Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar itu penggagasnya adalah Menteri Nadiem Makarim. Ya, masih ingat Sujatno Mr. Jet ya, dengan akun belajarnya itu Sujatno 41 ya, guru SMA belajar ID. Nah, ini seyogianya kita sebagai pendidik khususnya itu harus memiliki akun pembelajaran ini diaktifkan ya, sehingga nanti kita bisa belajar tentang Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka Belajar dengan secara mandiri dan bisa menguasai. Kita mendapatkan masukan dari para pakar-pakar kurikulum tingkat nasional ya. Nah, ini masih ingat saya dari SMA Negeri 1 Pati Keraja Kabupaten Bandung Mas Provinsi Jawa Tengah akan memperkenalkan tentang Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar tadi penggagasnya sudah. Yang kedua itu adalah tujuannya. Tujuan Merdeka Belajar sesungguhnya itu merupakan respon dari kebutuhan pendidikan era revolusi industri 4.0 ya. Nah, ini dan respon ini nanti dengan Merdeka Belajar itu akan mencapai penguasaan literasi baru, yaitu berupa literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Ya. Nah, untuk itu pada Merdeka Belajar ini tujuan utamanya ya diutamakan itu pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter menjadi manusia-manusia yang berkarakter baik ya, menjadi manusia yang berkarakter atau revolusi mental ya, sehingga akan siap untuk menyongsong Indonesia yang jaya, Indonesia yang sebagai poros dari kejayaan di dunia ini, Indonesia. Oke ya, tujuannya seperti itu ya. Nah, berikutnya untuk Merdeka Belajar ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar memiliki karakteristik ya. Karakteristiknya sehingga nanti kita bisa secara serius untuk melaksanakan kurikulum ini memiliki karakteristik yang pertama yaitu adaptif ya, adaptif. Jadi bisa beradaptasi dengan tuntutan zaman ini ya, adaptif. Kemudian bersifat inovatif ya. Karakter yang kedua bersifat inovatif. Inovatif itu baik gurunya maupun peserta didik atau siswanya itu memiliki inovasi-inovasi ya. Inovasi-inovasi sehingga bisa tercapai apa yang dia inginkan, tercapai kebahagiaan. Ya, kemudian yang ketiga adalah otonom. Otonom ini kecenderungan untuk bersifat mandiri. Ya. Jadi mandiri sehingga dia itu bisa melaksanakan mencapai tujuannya secara mandiri ya, otonom itu mandiri. Walaupun mandiri tetapi tetap fleksibel. Fleksibel itu tidak kaku ya, bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman ya, menyesuaikan, fleksibel ya, tidak kaku ya, tidak harus begini itu, fleksibel, merdeka ya. Kemudian berpusat pada siswa itu. Di siswa itu dia itu kebutuhannya apa ya, siswa itu ingin tahu tentang apa. Nah, berpusat pada siswa itu. Nah, kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator ya, akan menuntun mereka karena mereka itu sebenarnya memiliki suatu kemampuan generasi Z ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi ya. Selama ini siswa kalau yang berhubungan dengan gadget ya, cenderung untuk individual ya. Maka kita akan akan membuat siswa itu memiliki kolaborasi, karena kemajuan zaman ini tergantung pada sifat kolaborasi siswa. Kalau siswa bisa berkolaborasi, dalam bahasa ini gotong royong ya, bisa mencapai sesuatu setelah kolaborasi berkebersamaan. Kemudian kompetensi global. Jadi kompetensi global
itu kompetensi yang bersifat global, bersifat menyeluruh ya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara global, mendunia ini ya, bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat secara global itu. Kemudian yang berikutnya adalah transformasi digital. Ini beralih ke arah transformasi digital ya. Sekarang itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sudah tersingkir karena adanya transformasi digital. Ya, contohnya saja misalnya penunggu gerbang tol itu, tol masuk biasanya itu dia sudah tidak ada penunggunya itu karena sudah menggunakan transformasi digital. Hanya kita menggesek dengan kartu tersebut, kartu untuk yang tol ya, maka kita sudah tidak membutuhkan ya pekerja-pekerja itu ya. Dan banyak sekali pekerjaan yang hilang karena adanya transformasi digital. Makanya dalam belajar merdeka ini ya, merdeka belajar ini kita akan arah seperti itu. Kemudian STEM itu science, teknologi, engineering, art, matematik. Jadi di situ mengkombinasikan antara science, teknologi, permesinan, engineering ya, kemudian kebudayaan dan matematika ya itu. Nah, kemudian SDGs ya, itu Sustainable Development Goals. Jadi diarahkan kepada tujuan-tujuan yang arahnya sustainable, keberlanjutan ya, pembangunan berkelanjutan. Jadi untuk agar kita sebagai manusia generasi Z ini akan memiliki sifat berkelanjutan. Maksudnya tidak akan mudah untuk menikmati sesuatu kenikmatan yang sesaat ya, yang instan ya, tapi hanya terus diarahkan kepada yang berkelanjutan. Kemudian soft skill itu keterampilan umum, keterampilan inti, keterampilan profesi. Jadi semua profesi ya, keterampilan. Sekarang itu dihubungkan dengan gadget ya, dihubungkan dengan misalnya pada profesi Gojek, profesi yang sudah dihubungkan ke transformasi digital itu ya. Jadi keterampilan ini dihubungkan ke sini, keterampilan umum, keterampilan inti, keterampilan untuk semua profesi itu, soft skill ya. Kemudian dihubungkan juga dengan kompetensi abad 21 ya. Ya, abad 21, kemudian dihubungkan juga dengan magang atau internship, itu pelatihan kerja. Ya, jadi kita arahkan ke pelatihan kerja. Kemudian yang berikutnya adalah imersi bersama, yaitu dihubungkan dengan diperkenalkan atau dihubungkan dengan para profesional. Ya, barangkali di sekolah itu mendatangkan para profesional di situ untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman, menyampaikan pengetahuan ya tentang tujuan-tujuan dari pembelajaran yang sedang dipelajari itu. Kemudian barangkali alumni yang sudah pada sukses ya, itu didatangkan untuk memberikan suatu curahan ilmu atau pengalaman yang dia miliki. Kemudian para praktisi hukum, praktisi yang lainnya yaitu. Kemudian mitra yang strategis yaitu ya. Kemudian berikutnya link and match dengan dunia usaha dan dunia industri DI ya. Itu seperti itu. Inilah merdeka belajar nanti para siswa itu dikarakterkan seperti ini, memiliki seperti ini sehingga nanti siap untuk bersaing ya dengan manusia-manusia di seluruh dunia ini secara global ya. Begitu ya, itulah karakteristiknya. Kemudian mereka belajar itu memiliki manfaat ya, memiliki manfaat. Nah, ini bagi guru dan siswa jelas ya, guru dan siswa itu bebas menentukan sistem pembelajaran, bagaimana pembelajaran yang benar-benar sangat bermakna ya, benar-benar bermakna ini. Nah, kemudian nanti murid guru menjadi senang ya, tidak terkekang, tidak kaku ya, merasa senang ya. Guru juga merdeka dalam mengajar, siswa merdeka dalam belajar itu ya. Kemudian pengembangan karakter, jadi karakter dari guru maupun siswa itu sudah akan berkembang dengan sendirinya sehingga tidak terpaku pada suatu konsep dan di situ tidak bisa dikembangkan ya.
selama ini kan kita mengikuti pembelajaran hanya kognitif saja, ya, kognitif saja. Jadi pengembangan karakternya itu masih kurang, ya. Ini nanti di pengembangan karakter. Kemudian sesuai dengan nilai bangsa Indonesia, ya. Jadi disesuaikan dengan nilai bangsa Indonesia. Ya. Kemudian pendorong perkembangan siswa, berkembang secara lahiriah maupun batiniah itu, ya, didorong, ya. Kemudian perubahan dan kebermanfaatan bagi lingkungan. Bagi lingkungan akan menjadi perubahan-perubahan yang positif dan sangat bermanfaat bagi lingkungan. Kemudian ini diimplementasikan nilai pembentukan karakter, ya, ada penerapan pada nilai pembentukan karakter, ya, ini sehingga nanti akan menjadi manusia-manusia yang berkualitas, ya, mempunyai daya saing yang tinggi. Nah itu, itulah manfaatnya juga, ya. Nah nanti untuk lebih mendalami secara mandiri para guru, para siswa itu nanti ya diharapkan memiliki akun belajar, ya, akun belajar mandiri itu. Oke, segera kalau yang memiliki MGMP, ya, nanti pasti MGMP mempunyai akun belajar, ya, masing-masing MGMP, ya. Nah itu, nah, akunnya diaktifkan, ya, supaya bisa masuk ke dalam akun pembelajaran ini. Oke, berikutnya implementasinya, ya. Implementasinya yang pertama, ya. Yang pertama itu dari hasil penelitian. Nah, ini juga tadi pengertian tadi diambil dari hasil penelitian terbaru, ya. Ini Aini tadi yang di atas tadi adalah Susetyo 2020. Kemudian sebelumnya itu Yami 2020, ya. Nah, itu pengertian-pengertian, ya, maknanya, manfaatnya, tujuannya itu. Ini dari hasil penelitian oleh Aini, ya, tahun 2022 itu. Nah, di situ saya ambil, ya, implementasi Merdeka Belajar yang pertama, yaitu Aini itu dan teman-temannya itu menggunakan e-modul. Hasil penelitian nih menggunakan e-modul, ya. Kemudian menggunakan 5M, yaitu memanusiakan hubungan, ya. Untuk yang Aini itu dalam bidang ekonomi ini, e-modul. Kemudian menggunakan 5M, yaitu yang pertama memanusiakan hubungan, kemudian yang kedua memahami konsep, yang ketiga itu membangun berkelanjutan, yang keempat memilih, ya, tantangan, yang kelima memberdayakan konteks, ya. Ditambah lagi dengan media yang berikutnya adalah blended learning, yaitu paduan antara PTM, ya, pembelajaran tatap muka dan online, ya, itu. Jadi manfaat dari adanya hikmah dari adanya COVID-19 itu juga kita sudah terbiasa pembelajaran online. Dan nanti kita padukan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online, ya, sehingga akan lebih, para siswa akan lebih merdeka dalam belajar itu, ya, itu. Oke, itu oleh Aini itu, ya, menggunakan e-modul, 5M dan blended learning, ya, itu. Barangkali nanti di sekolah itu diberikan oleh gurunya itu materi-materi konsep-konsep yang esensial, kemudian secara online itu menggunakan project, menggunakan media-media agar penguasaan konsep itu lebih aplikatif, ya, aplikatif dihubungkan dengan yang tadi, dengan karakteristik yang tadi, dihubungkan dengan dunia usaha, dunia industri, dihubungkan dengan abad 21, ya, itu. Ya, sehingga para siswa itu merdeka dalam belajar itu, bisa membuka sendiri dari internet, ya, itu. Oke, itu dari Aini, ya, tahun 2020, hasil penelitian Aini itu saya ambil itu. Nah, dari jurnal terbaru ini. Oke, belajar berikutnya implementasi yang kedua ini, ya, yaitu Merdeka Belajar. Implementasi yang kedua sudah dibuktikan, ya, dari hasil jurnal Amin, ya, juga tahun terbaru 2022. Nah, saya ambil halaman 98 sampai 107. Jadi implementasi kedua yaitu adanya Kartu Indonesia Pintar, KIP, ya, baik untuk siswa maupun mahasiswa itu. Nah, dengan KIP itu merupakan implementasi jelas kemerdekaan belajar untuk para siswa dan mahasiswa itu. Nah, dengan KIP bagi siswa dan mahasiswa, ya, jelas yang kurang mampu, ya, yang miskin, itu yang pertama nilai kesamaan
kesempatan pendidikan. Kemudian yang kedua, instrumen kebijakan sosial. Kemudian yang ketiga, mereka sangat terbantu, ya. Kemudian prestasinya menjadi meningkat. Ya, biasanya kalau orang yang dalam keadaan yang terbatas, biasanya itu akan berusaha sebaik mungkin untuk belajar, ya, gitu. Kemudian memerdekakan belajarnya, ya, jadi mereka jangan merdeka dalam belajar karena tidak terjajah oleh ekonominya, ya. Itu makanya KIP termasuk merdeka belajar juga, itu implementasi yang kedua. Kemudian implementasi yang ketiga yaitu merdeka belajar, yaitu dengan adanya kampus merdeka, ya, sehingga menuju Indonesia Jaya, itu kampus merdeka. Itu ini hasil dari penelitian Maghfirah, ya, dari e-jurnal yang saya ambil dari Maghfirah 2022, itu halaman 1185 itu. Nah, adanya kampus merdeka itu pertama akan melahirkan generasi tangguh era society 5.0, ya. Kemudian yang kedua itu akan melahirkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, tangguh, terampil, ulet, berprestasi, mampu bersaing secara global. Jadi dari tingkat SMA, kalau sekarang SMA itu fase E, ya. Di fase E itu E dan F, ya, E sama F. Kalau E itu kelas 10 sekarang, kalau F itu kelas 11 dan 12 itu. Di kelas fase 10, fase E itu yang sudah diberikan merdeka belajar. Nah, maka nanti di bagian kampus, di dunia kampus, di universitas, ya, dunia kampus itu mereka tidak akan kaget lagi, ya, akan bisa menyesuaikan sehingga terhadap kampus merdeka belajar itu, ya, sehingga akan menjadi sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, tangguh, terampil, ulet, berprestasi, mampu bersaing secara global. Nah, itulah implementasi merdeka belajar yang ketiga itu. Nah, berikutnya yang keempat, implementasi yang keempat itu saya ambil dari jurnal, ya, jurnal miliknya, dari jurnal Hilda, ya, juga tahun terbaru 2022, halaman 110, ya. Hilda itu dalam bidang pembelajaran matematika itu secara merdeka belajar, MB merdeka belajar, ya. Di situ siswa dan guru menjadi kreatif itu dengan menggunakan mereka belajar menjadi kreatif itu dan maju menggunakan teknologi. Nah, ini tentunya ini sudah terhadap penelitian terhadap sekolah-sekolah yang sebagai sekolah-sekolah penggerak, ya, yang sudah dilaksanakan, ya. Itu bahwa pembelajaran matematika menggunakan merdeka belajar itu ternyata siswa dan guru itu menjadi lebih kreatif itu dan maju menggunakan teknologi. Nah, itu. Yang kedua, pembelajaran matematika menggunakan secara merdeka belajar itu kebebasan siswa menerima informasi. Jadi informasi, ya, siswa bebas menerima dari mana saja itu tentang pembelajaran yang sedang dilakukan. Nah, itu. Nah, berikutnya pembelajaran matematika secara merdeka belajar itu menjadikan kemampuan literasi dan numerasi, ya, meningkat, ya. Kemampuan literasi dan numerasi dari siswa itu meningkat, ya, itu. Berikutnya bisa berpikir logis dan kognitif meningkat, ya, berpikir logis dan kognitifnya lebih meningkat lagi, ya, itu. Kemudian pembelajaran matematikanya lebih maju itu hasil penelitian dari Hilda, ya, jurnal itu tingkat nasional ini yang sudah diakui itu. Oke. Nah, berikutnya yaitu merdeka belajar yang implementasi kelima. Nah, itu contoh dari saya sendiri ini, Sujatno, ya. Ini sudah dimuat di dalam jurnal Dikdaktika, ya, Provinsi Jawa Tengah, ya, tahun 2022 itu. Nah, ini tentang best practice, ya. Best practice itu pengalaman terbaik, ya, yang bisa ditularkan kepada siswa maupun sesama guru, ya. Oke, saya sebagai pengajar kimia, ya, yaitu ini nih, best practice yang berjudul inovasi pembelajaran CTL modeling. CTL itu kontekstual,
ya. Teacher and teaching and learning ya, teaching and learning ya, kontekstual ya, menggunakan model CTL modeling ya, kontekstual, teaching and learning ya. Ya, model kimia topik redox ya, itu untuk menguatkan, jadi menggunakan metode CTL modeling ya, kimia topik redox itu untuk menguatkan pemahaman redox. Jadi pemahaman redox itu lebih kuat, dan penguatan karakter Pancasila itu peserta didik ya. Nah, terutama tentunya di SMA saya, yaitu di kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Patik Raja, semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 ya. Nah, ini ya, nanti bisa dilihat di jurnal Dikdaktika ya. Oke, tingkat provinsi Jawa Tengah. Nah, ini. Nah, saya bacakan ya, best practice ini bermaksud menyajikan ya, inovasi pembelajaran CTL, modeling kimia topik redox. Ya, tujuannya adalah untuk menguatkan pemahaman redox dan menguatkan karakter Pancasila peserta didik. Ya, kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Patik Raja, semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, manfaat bagi peserta didik adalah pemahaman redox sekaligus karakter Pancasila itu menjadi lebih kuat ya. Nah, kemudian manfaat bagi guru kimia ya, khususnya ya, guru kimia adalah mengenalkan inovasi pembelajaran redox yang bertujuan ganda itu, yang memiliki tujuan ganda, yaitu siswa atau peserta didik itu menjadi paham tentang redox sekaligus penguatan karakter Pancasila ya. Nah, pemahaman karakter Pancasila. Oke, seperti itu. Nah, inilah daftar pustakanya, yaitu Aini, nah itu Kurniawan. Nah, Aini, kemudian ya, ini jurnal terbaru ya tahun 22, kemudian ini ada Aini, ada Ainia ya, juga 20 itu jurnal juga terbaru. Kemudian Amin Sasongko ya, nah, 22 itu. Nah, itu jurnal terbaru juga. Hilda itu tahun 22 juga jurnal terbaru. Jadi ini bukan pikiran dari saya, tapi hasil penelitian terbaru ya, itu ya, Maghfirah ya, itu hasil penelitian terbaru ini. Nah, kemudian berikutnya adalah Susetyo, kemudian Yamin. Itulah ya, Merdeka Belajar ya, sehingga nanti diharapkan para pendidik khususnya itu memiliki akun pembelajaran ya, sehingga bisa mendalami secara mandiri itu. Itu ada video-videonya, kemudian setelah kita memahami video-videonya, kemudian kita coba untuk evaluasi seberapa tingkat kepahaman kita terhadap tentang materi, mungkin Merdeka Belajar, ada materi macam-macam itu tentang Merdeka Belajar itu ya. Oke, seperti itu. Oke, saya sarankan semoga kita semuanya bisa membuka ya. Jangan sampai kita nggak memiliki akun pembelajaran ya, sehingga nanti akan terhubung ke Dapodik ya. Nah, Dapodik, kemudian di Dapodik itu langsung terhubung ke Kemendikbud ya. Nah, kita lihat ya itu. Oke, Merdeka Belajar itu saja perkenalan tentang Merdeka Belajar dari saya Sujatno SPD MSI ya. Dengan Merdeka Belajar ya, semoga Indonesia menjadi jaya. Inilah di tempat saya itu ada monumen-monumen yang bersejarah di Purwokerto ya, Banyumas itu ya. Oke, terima kasih, semoga membawa manfaat, dan kami mohon komentar-komentar yang positif dari para pendengar YouTube ini ya, sehingga akan menjadi acuan ya kita semuanya untuk mensukseskan Merdeka Belajar ini. Silahkan diberikan komen-komen atau berikan masukan-masukan ya, barang yang positif ya. Nah, positif untuk
saya untuk YouTube ini. Semoga sukses semuanya. Like dan komen ya. Oke, kami mohon like dan komen. Umpan balik namanya ya. Kami mohon umpan balik dari teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya tentang Merdeka Belajar ini. Ya, ini hanya secara global saja, secara esensial saja itu. Nanti untuk lebih mendalam lagi silahkan Anda masuk ke dalam akun belajar kalian, akun belajar teman-teman semuanya, dan mempelajari lebih mendalam lagi ya. Oke, semoga membawa manfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.